Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul A Portable Load Balancer for Kubernetes Cluster. Untuk abstraknya, kontainer Linux telah menjadi sangat populer pada akhir-akhir ini karena sifat dan portabilitasnya yang sangat ringan. Banyak layanan web sekarang digunakan untuk cluster kontainer. Kubernetes adalah sistem manajemen kontainer yang populer pada saat ini, yang digunakan di seluruh belahan dunia. Namun, karena Kubernetes mengandalkan load balancing eksternal yang disediakan oleh penyedia cloud, sulit untuk menjadi penyeimbang beban yang didukung, terutama yang berlaku untuk pusat data lokal ataupun penyedia cloud yang besar. Dalam jurnal ini akan menyusulkan load balancing portable yang digunakan di lingkungan apapun karena dapat memfasilitasi migrasi layanan web. Kemudian di jurnal ini akan mengimplementasikan kontainerisasi software load balancer yang dijelaskan oleh Kubernetes sebagai bagian dari kontainer cluster menggunakan Internet Protocol Virtual Server IPVS Linux kernel. Kemudian akan dibandingkan kinerja penyeimbang bebannya, load balancingnya. Kemudian yang diusulkan juga adalah terjemahan alamat jaringan tujuan DNAT IP tables yang ada untuk load balancing beban pada Nginx. Adapun kata kuncinya yaitu kontainer, cloud computing, Kubernetes, load balancing, dan multicore. Kemudian masalah umum yang terjadi ketika sistem manajemen kontainer Kubernetes digunakan di luar penyedia cloud yang direkomendasikan seperti GCP atau AWS. Nah, pada gambar 1 menunjukkan cluster Kubernetes yang dicontohkan. Cluster Kubernetes biasanya terdiri dari master dan node. Mereka bisa menjadi server fisik atau VM. Pada master daemon yang kontrol cluster Kubernetes biasanya disebarkan. Daemon ini termasuk app server, penjadwalan, control manager, maupun sebagainya. Pada node, daemon kubelet akan menjelaskan POD tergantung informasi POD yang diperoleh dari app server pada master. Sebuah POD adalah grup kontainer yang memiliki ruang yang sama dan merupakan unit eksekusi dalam cluster yang ada pada Kubernetes. Ketika sebuah layanan dibuat master dan menjadwalkan di mana menjalankan POD dan kubelet, pada node akan meluncurkannya sesuai pada tempat yang ditujunya. Master akan mengirimkan permintaan ke titik akhir API penyedia cloud, kemudian meminta mereka untuk mengatur penyeimbang muatan eksternalnya. Kemudian daemon proxy pada node juga akan mengatur aturan DNAT IP tables. Lalu lintas internet tidak didistribusikan secara merata oleh penyeimbang beban eksternal ke node. Setelah itu, yang didistribusikan lagi oleh aturan DNAT pada node ke port yang ditunjuk. Paket yang kembali akan mengikuti rute yang sama persis dengan yang masuk tadi. Singkatnya, Kubernetes hanya dapat digunakan di lingkungan terbatas di mana penyeimbang beban eksternal didukung, dan rute yang diikuti lalu lintas yang masuk sangat kompleks. Kemudian untuk mengatasi masalah ini, jurnal ini mengusulkan penyeimbang beban perangkat lunak kontainer yang dapat diterapkan di lingkungan apapun, bahkan jika tidak ada penyeimbang beban eksternalnya. Kemudian pada gambar 2 menampilkan arsitektur cluster Kubernetes yang diusulkan, yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Setiap load balancer itu sendiri dijalankan sebagai POD oleh Kubernetes. Kemudian konfigurasi load balancer diperbarui secara dinamik berdasarkan informasi tentang menjalankan POD. Kemudian ini adalah gambar implementasinya.
Kubernetes menyediakan framework ingress controller sebagai paket Golang atau Golang untuk mengimplementasikan controller tersebut. Kemudian menerapkan program controller yang akan memberi makan pada status POD kef alif menggunakan framework ini. Pada gambar 3, diagram skematik untuk menunjukkan konfigurasi ulang aturan IPFS yang dinamis. Bagian kanan, gambar menunjukkan tampilan yang diperbesar dari salah satu node tempat POD load balancer disebarkan. Dua daemon program controller dan kef alif berjalan dalam kontainer dalam POD. Load balancer 2 diilustrasikan. Kef alif mengelola aturan IPFS Linux kernel tergantung pada file konfigurasi IPFS. Adapun kesimpulan pada jurnal ini mengusulkan penyimbang beban load balancing portable untuk sistem cluster yang ada pada Kubernetes, yang tujuannya untuk memfasilitasi migrasi cluster kontainer untuk layanan web. Juga mengimplementasikan software load balancer berukuran kontainer yang dijalankan oleh Kubernetes sebagai bagian dari kontainer cluster menggunakan IPFS kernel Linux sebagai bukti konsep dalam rangka membahas kelayakan penyimbang beban dan diusulkan membangun sistem cluster jaringan yang ada pada Kubernetes. Hasil eksperimental menunjukkan bahwa load balancing berbasis IPFS dalam kontainer meningkatkan portabilitas sistem cluster Kubernetes. Sementara itu, menunjukkan tingkat kinerja yang sama dengan existing IP tables di net berbasis load balancer, dan juga memiliki mode operasi yang tepat dari jaringan overlap untuk kinerja load balancing. Kemudian adapun keterbatasan pengerjaan pada jurnal ini yang disadari oleh penulis yaitu belum membahas redundansi load balancing yang merutekan lalu lintas ke salah satu penyeimbang muatan sambil menjaga redundansi di lingkungan kontainer adalah masalah yang kompleks karena protokol redundansi layer 2 standar misalnya VRRP atau SPF yang menggunakan multicast tidak dapat digunakan dalam banyak kasus. Lebih lanjut, metode seragam penyediaan yang independen dari berbagai lingkungan cloud dan pusat data lokal jauh lebih sulit. Kemudian eksperimen dilakukan hanya di lingkungan jaringan 1 GB per sekon. Hasil eksperimental menunjukkan kinerja IPFS mungkin dibatasi oleh bandwidth jaringan 1 GB per detik dalam eksperimen ini. Dengan demikian, eksperimen dengan jaringan setting yang lebih cepat, misalnya 10 GB internet, diperlukan untuk menyelidiki kelayakan penyeimbang beban yang diusulkan. Dan pada jurnal ini juga belum membandingkan tingkat kinerja beban yang diusulkan penyimbang beban penyedia cloud. Itulah tadi presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.